Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, urapilah setiap pendengaran kami, supaya kami dapat menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bacaan kebenaran firman Tuhan terambil dari Kejadian 12 ayat 1, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Riwayat Abram, bapa segala orang beriman. Silsilah keluarga Abram. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Kejadian 11 ayat 27. Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengar nama Lot. Dari penjelasan kitab Kejadian 11 ayat 27, jelas disebutkan Lot adalah keponakan Abram. Tuhan meminta Abram pergi meninggalkan kampung halaman, saudara. Suatu permintaan yang sangat berat. Tidak mudah melakukannya. Bagaimana tidak? Tiba-tiba Tuhan meminta Abram meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, bahkan sanak saudaranya, saudara. Dan yang lebih berat lagi adalah Tuhan tidak memberitahukan kepada Abram kemana ia harus pergi. Apa tujuan Tuhan meminta ia pergi ke tempat yang tidak jelas? Informasi yang didapatnya dari Tuhan hanya sebatas ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa, saudara? Ada apa di sana? Apa yang akan kerjakan di sana? Siapa yang harus ditemui? Semua serba gelap, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, meninggalkan rumah di mana ia lahir, tumbuh dan besar, tanpa tujuan yang jelas, saudara, bukanlah perkara gampang. Berpisah dengan sanak saudara dan teman juga sangat berat, saudara. Perpisahan memang selalu menimbulkan kesedihan. Sehingga ada orang yang mengarang lagu dengan lirik mengapa kita harus berpisah. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan yang lebih sentimental berujar, bukan perpisahan yang kusesali, tetapi pertemuan. Apakah Abram ragu dan bimbang dengan perintah Tuhan? Tidak ada sedikit pun Alkitab mencatat Abram bertanya jawab dengan Tuhan. Abram sepenuhnya menerima perintah Tuhan dan melaksanakan dengan segera. Abram juga tidak meminta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkannya, saudara. Tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah berfirman tanpa janji. Puji Tuhan. Walaupun Tuhan masih merahasiakan tempat yang harus dituju, tetapi Tuhan bukanlah Allah yang sembarangan. Amin. Tuhan tidak pernah merancang masa depan orang yang dikasihinya tanpa janji yang pasti, saudara. Begitu juga kepada Abram. Tempat tujuan memang Tuhan masih merahasiakannya. Tetapi
Janji Tuhan tidak pernah disembunyikan seperti yang terjadi dalam perjalanan hidup Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, janji berkat yang spektakuler, amat sangat luar biasa. Tuhan memang tidak pernah menggampangkan masa depan orang yang dikasihinya, saudara. Tuhan merancang begitu detail, terinci, lengkap, saudara. Memang tidak semua dibuka kepada kita. Tuhan ingin supaya kita menaruh kepercayaan yang teguh, yang kokoh kepadanya. Tuhan ingin kita seperti Abraham. Seperti Abraham yang percaya dan berserah sepenuhnya. Kita catat janjinya. Inilah janji Tuhan buat kita, saudara. Permata hatinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, saudara. Maukah kita mentaati perintah Tuhan apapun itu? Lihat Abraham, ia segera berkemas, menyiapkan segala sesuatu, pergi ke tempat yang belum jelas. Yang Abraham pegang hanya janjinya. Yang Abraham pegang hanya janji Tuhan. Itulah modal satu-satunya. Ia yakin Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan pasti telah mempersiapkan segala sesuatu. Kemana Tuhan meminta Anda melangkah, saudaraku? Jika saja kita peka, Tuhan pernah meminta kita melangkah. Saudara, mari kita coba ingat baik-baik. Setelah kita mendengarkan renungan ini, kapan, di mana dan apa yang Tuhan minta dari kita? Jika belum jelas, saudara, kini waktunya kita bertanya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang harus kita kerjakan? Di mana kita harus bekerja? Jika kita bertanya kepadanya, maka Tuhan pasti menjawab. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Kita juga akan sama, mendapat janji Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengandalkan dan berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Baik dalam setiap aktivitas kami, setiap langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat belajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, sebentar
kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus, tutup bungkus pagari kami dengan malaikat-Mu. Berkatilah setiap usaha pekerjaan yang kami geluti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh para pendengar apabila ada yang mengalami masalah pergumulan hidup. Pada saat pagi hari ini, tangan kasih Tuhan menjamah, memulihkan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah pergumulan yang dihadapi umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada yang mengalami sakit, di dalam nama Yesus, tangan kasih Tuhan menjamah tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sakit disembuhkan, haleluya. Bapa di dalam sorga, terpuji termulialah nama-Mu. Pada saat pagi hari ini, kami juga berdoa untuk keluarga seluruh para pendengar. Berkati Tuhan keluarga besarnya. Berkati anak-anaknya, istri, suami, keluarganya Tuhan berkati seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.